Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi ya Allah. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman summa malaka tahrumun. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman summa malaka tahrumun. Adi nekanono sira, nekanono al amanata ing amanah, la tuqatilan ojo merangi sira utawa mateni sira musliman ing wong Islam. Wahdalan ngedono sira to aman ing panganan. Summamalaka mongko nuli ngedoi ing bondo sira. Tahrumu mongko mulya sira. Zakaron nutur sapa an-nazimu kiai nazim fi hadzal baiti ing dalem iki bet arba'a su'abin ing papat pira-pira cabangan. Payuqalu mongko den ucapake apa bet alan nazmi ing atase nazam alan nazmi ma ing atase runtute perkara sabako kang wis dhisik apa ma. Jadi terusno sangka nadzaka Syu'bah yang ke-35 kemarin. Wa Syu'batulan utawi cabangan asadi satu kang kaping 6 wasalah sunalan 30 tegese 36. Iku adaul amanati nekani amanah ila mustahiqiha maring wong kang haki amanah. Ola dawuh sapa Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha satamene Allah iku ya'muru perintah sapa Allah kum ing sira kabeh. Perintah antu adu yen to padha nekani sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah ila ahliha maring ahline amanah. Wa qala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utawi ana perkara telu iku man utawi sapane
man minal huril ain sangka widodari kang lolok mripate hai susa'a ing dalem sekirane ngersakaken sapa man siji rajulun wong lanang uktumina kang den percaya sapa rajul ala amanatin ing atase gendong amanah Fa'ada mongko nekani sapa rajul ha ing amanah makhafatallahi krana wedi Allah azza wa jalla. Nomor loro warajulun wong lanang khala kang ngapura sapa rajul ngan qatili saking wong kang mateni rajul warajulun lan wong lanang qara'a kang maca sapa rajul fi duburi kulli sholatin ing dalem sause ben saben salat maca apa abu maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ping pira ida asyarata ing 11 apane marrotan ambalane rawang riwayataken hadis sapa Ibnu Asakir wa makna hadal hadis ila akhirih. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi yang cerah, pagi yang penuh barokah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya selalu dan mengkontinyukan rahmatnya pada kita semua, sehingga hingga detik ini, hingga hari ini, hingga tanggal ini, hingga Jumat yang berkah ini, Allah selalu memberikan rahmatnya pada kita semua. Allah gerakkan hati kita semua, Allah bukakan telinga kita semua untuk dalam rangka thalabul ilmi bareng, ngaji bareng, ora ngejekne jenengan wis pinter-pinter kok dijekne wis ngaji bareng ana Ibu nggih. Dalam kajian kitab Qomil Tughyan ini mudah-mudahan salah satu bentuk hadir kula panjenengan iki bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Karena apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kalau ke agama Allah hanya memberikan orang-orang yang dicintai. Tapi kalau dunia Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang-orang yang tidak dicintai. Tapi kalau Allah memberikan ilmu agama hanya yang dicintai oleh Allah belaka. Lek gak dicintai, gak diparingi. Muga-muga kalau sampai istiqomah nggih. Amin. Diparingi istiqomah thalabul ilmi, artinya nek ana wong sing belum thalabul ilmi, ini menggambarkan bahwa ngaku mboten ngaku kula jenengan insyaallah termasuk hamba yang dicintai Allah. Janganlah jadi orang yang mencintai, tapi jadilah orang yang dicintai. Karena apa? Kalau kau mencintai kadang-kadang bertepuk sebelah tangan, tapi kalau kau dicintai pasti akan dimuliakan, pasti akan dimanjakan karena Anda dicintai. Betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan cinta. Oh, yes. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi wong sing dicintai Allah, aja mencintai Allah tak, jangan Allah nggak sambung karo kula sampean. Akhirnya wong mek GR tok tibake ora ono cinta dari Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa dicintai Allah. Buktinya apa? Allah tidak akan memberikan ilmu. Allah tidak akan memberikan ilmu agama kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Kita sudah hadir di aula zikir sholawat pada pagi hari ini. Muga-muga termasuk bentuk kecintaan Allah kepada kita semua, yang sehingga kalau kita dicintai Allah, insya Allah apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, tentunya akan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti tidak ada tempat yang layak bagi orang yang dicintai Allah kecuali tempat yang mulia,
yaitu berada di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan nazam dari Bahar Kamil. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar to'a man summama laka tahrum. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar to'a man summama laka tahrum. Jadilah orang yang amanah, lakukanlah amanah, tekanono amanah kuwi, jalankan amanahmu. Jangan kau membunuh sesama muslim, artinya menyakiti tidak boleh. Wahdar ta'aman, dan takutlah engkau akan makanan yang tidak halal, dan takutlah engkau dengan harta jika hartamu tidak halal. Dalam nazam ini An-Nazim mengisyarahkan bahwa ada 4 syu'batul iman yang tercakup dalam nazam di atas. Rukoni adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman summa ma laka tahrum. Yang pertama, zakar Nazim fi hadzal baiti arba'a su'abin. Bah Nazim menuturkan dalam bait ini ada 4 cabangan. Fayuqalu ala nadmi masyabaqa, seperti yang diucapkan runtutan yang di depan kemarin. Menginjak pada su'bah yang ke-36, was-su'batu as-sadisatu wasalasuna, su'bah yang ke-36, bahwa ciri khas atau kepribadian seorang mukmin adalah tatkala beliau mampu untuk menjadi orang yang amanah. Bojo yo amanah lho Bu, rame pengurus tok. Iki saya sambungan pengurus saya engko awan yo ngomongno amanah nek. Kula diwanti-wanti karo Bunda Sumiati Arif nanti siang Abah, judulnya amanah dan ikhlas. Karena di Asmaul Husna juga ada pelantikan pengurus nanti siang ya. Dan delalah kitab komik utuh yang babel yo bab amanah. Yo bejane Bu amanah disebut-sebut wong bolak-balik. Jamaah yang dirahmati Allah, ciri khas orang itu jikalau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 77 dalam kepribadiannya yang tidak lepas dari pribadi orang yang beriman tentunya. Sehingga dikatakan cabangan iman, karepe wong gila iman mesti duwe lakon, duwe jiwa, duwe kepribadian tidak lepas dari 77 syu'batul iman ini. Maka yang ke-36 ini adalah napa nggih karek kurang 30 kata adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu menyampaikan, melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing, melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan, melaksanakan amanah itu titipan, menjaga amanah, menjaga karena tidak meninggalkan, menjaga itu memberikan yang terbaik atas amanahnya. Lah ono wong wedok duwe bojo, berarti bojomu amanahmu, kendalikan suamimu untuk tetap beriman pada Allah. Lah wong tuwa duwe anak, anakmu adalah amanahmu. Kalau Anda punya mata, mata adalah amanahmu. Kalau Anda punya telinga, telinga juga amanahmu. Kalau punya lisan, lisan adalah amanah seluruh anggota tubuh manusia ini. Amanatu minallah. Bojo yo amanah saka Allah, jabatan amanah saka Allah, dadi kiai, dadi ustadz itu yo amanah saka Allah. Maka orang yang beriman akan selalu mendatangi atau melaksanakan amanah sesuai dengan porsinya masing-masing. Sing dadi kiai yo amanah, dadi kiai sing amanah. Sing dadi ustadz ya ustadz sing amanah. Jadi bunyai sing amanah, jadi ustazah ya ustazah sing amanah. Artinya menyampaikan ilmu dengan apa adanya.
Jadi gawe-gawe sing ora areng diomongno wis ora amanah. Lah ora ya rasa kok omongno, lah iya ya omongno. Iku jenenge amanah. Yaitu yang ke-36 mendatangi amanah kepada sesuai yang mendapatkan hak dari amanah itu. Nah amanah ya awak dadi wong tuwek napa ning gone anak ya berikan ilmu pada anak jenenge sampean duwe tugas anakmu dadekno wong saleh ya berikan yang terbaik untuk anak-anakmu. Ketika Anda berikan yang terbaik untuk anak-anakmu, anak-anak kita, maka kita dianggap orang yang amanah. Duwe anak, duwe hak, wong tua duwe hak, hakul walad alal walid, haknya anak yang harus dipenuhi seorang ibu, seorang bapak adalah ayyuhsina ismahu wa yu'allimahul kitaba idza aqala, yaitu mengajarkan ilmu Al-Qur'an, mengajarkan ilmu agama ketika sudah berakal, kemudian wa yuzawijau idza adroka, menikahkan, apalagi yang punya anak perempuan Bu, kata kiai saya, kalau yang punya anak perempuan ini yang sudah dewasa, maka ibu wajib mencarikan jodoh Bu, ojo tok neae golekne bojo. Iku jare kiai kula. Dadi duwe anak wedok wajib golekne bojo. Mulane kula sedih nek anak wedok tetep golekne bojo. Kula mbiyen niku sampe wedi ndak anak wedok niku. Ya Allah, dadak golekne bojo. Saniki niku mboten wedok tok lanang iso lak tuwek ya aku yo ngumun sing prawan yo akeh. Joko yo kelar tuwek-tuwek yo akeh. Jane piye to iki sambung apa ora? Konek apa ora? Nah, ini termasuk amanah dari Allah yang harus dipenuhi oleh seorang ibu, amanah yang diberikan oleh Allah yang harus oleh seorang bapak, nggih. Ono apa mawon pun berikan pada yang berhak untuk mendapatkan amanah panjenengan niku wau. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mereka untuk mendatangkan amanat kepada yang berhak untuk mendapatkan amanah itu. Ya, berikanlah anak-anak kita amanah yang diberikan kepada kita, berikan yang terbaik. Sehingga Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, salasun man kunna fihi awahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril ain haitsu sa'a. Milih. Ada 3 hal, barang siapa yang dalam dirinya terdapat 3 hal, awahidatun atau 1. Akhir. Boleh, barang siapa yang dalam dirinya terdapat 3 hal atau ya minimal 1 hal aja lah. Topor bagi ketiga-tiganya. 1 saja dalam diri seseorang ini, maka dipersilahkan oleh Allah, fal yatazawwaj, silahkan kau menikah, memilih mana yang kamu pilih dari sekian bidadari. Dalam milih piye wong kabeh ayu itu dari kunyur-kunyur kabeh, ngombe kopi ngono kuwi kok teko gulu, gulune ketara ireng, kopine iki sampe lho kopine teko gulune ketara. Sakit napa? Sakit padahal ibu-ibu oner iki putih, tapi saya putih bidadari, sakit putih ngombe kopi ngono melakune kok gulu ketara lho, kopine teko gulu, soalnya sakit beninge kulite bidadari. Dadi kon milih kae susah, sakarepmu bro, million. Tapi orang yang ketika di dunia memiliki 3 kepribadian yang hebat ini, atau punya 1 saja lah, katanya gitu ya. Innallaha salasun man kunna fihi, 3 hal yang barang siapa ada 3 hal dalam dirinya, atau awahidatun atau 1 dari 3 ini, silahkan Anda menikah dari bidadari yang blolok-blolok maripate. Silahkan Anda suka, mana Anda suka. Yang pertama adalah rajulun utumina ala amanatin, yaitu seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang dipercaya atas amanah, fa'adaha, kemudian dia mendatangi amanah itu. Mendatangi bukan karena takut dilokne wong, jadi pengurus aku ora tandang gawe dinyak dikir gak amanah. Oh, beda itu. Mendatanginya amanah karena makhafat Allah azza wa jalla, karena ada ketakutan pada Allah bahwa ada
pertanggungjawaban setiap amanah yang diberikan. Do, lek eneng wong nglakoni amanah tapi lek nglakoni amanah bukan makhafatallahi tapi makhafatan nas. Wedi lek diarani wong aku ora tanggung jawab, tanyangane dikira aku wong dohok tok, dikira aku wong ngawur, dikira aku ora tanggung jawab karo wong ya tandangane oh beda, enggak termasuk. Inilah yang kita akan tahu bahwa Allah hanya melihat amalan manusia ini dengan hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa ila amalikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ana wong duwe jabatan, ana wong duwe amanah, ya bener nglakoni amanahe. Tapi karek krana apa lek mung nglakoni amanah? Lha niki cara wong sufi diurus ngono kuwi. Cara wong tauhid diurus ngono kuwi. Ya, diurus tandang gaemu nekani amanah iki mang maksude apa? Karepmu piye? Nah, ini juga menjadi pertimbangan Allah, maka Allah tidak jadi bohongi. Ketika ada orang dulu mbiyen zaman di pengurus amanah, nalika dadi pengurus amanah, tapi lek amanah iki krana wedi kok. Engko aku karo pembimbing dikira aku ora tanggung jawab, tandangane biasanya karo setuju. Lek tandang krana niku ya masyaallah wallahu alam. Allah tidak menganggap bahwa ini termasuk kriteria yang disampaikan bagi Nabi dalam hadisnya bahwa ada tiga hal yang ketika tiga hal itu terdapat pada dirinya maka dipersilakan memilih bidadari sakarmu sing semok ya kena sing biasa kena kuwi lae napa Bu lae menjalankannya ini makhafatallah. Siapa orang yang dipersilahkan Allah untuk memilih bidadari sakarepmu ringke? Siapa mereka? Mereka orang yang melaksanakan amanahnya ketika melaksanakan amanah makhafatallahi karena wedi Allah. Amin. Nggih, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi makhafat Allah bukan karena makhafatan nas. Kata aku, wong iku lek tandang gawe mergo wedi lek dilokne menungso aku dicatat aku kok. Dikira aku ora amanah ya tak tandangane lek no. Oh, banyak. Wonten niku banyak. Jadi bukan dasar makhafat Allah. Tetapi tatkala kula jenengan melaksanakan apapun kok makhafat Allah karena akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang dimintakan pada kita dalam setiap tanggung jawab yang diberikan Allah pada kita akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dijenengi amanah ya ora dadi pengurus kok, ora di pejabat kok, kula sampean ya Pak kabeh duwe amanah. Salat iku ya amanah saka Allah. Lah sampean nekani salat dengan baik, lek nekani makhafat Allah, maka juga mendapatkan apa? Keleluasaan oleh Allah seperti dinikahkan, silahkan menikah dengan widodari, lanang widodoro. Silahkan Anda menikah. Ini amanah yang dikerjakan karena makhafat Allah. Nah, maka disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan paham bahwa Allah akan melihat amalan seseorang, dilihat soleh ataupun tidak amalan seseorang, maka tidak lepas iman terlebih dahulu. Makanya ada ayat ini tidak bisa dipisahkan. Alladzina amanu wa amilus sholihat atiullaha wa atiur rasul. Wong wile iman mesti ono muncul sholihat. Wong wile iman amale mesti soleh. Wong sing takar Allah mesti takar Rasulullah aqimus sholata wa atuz zakah. Salat kuwi mesti gandengane kuat zakat. Dene ana wong salat tapi ra kuat zakat, salate ijek ora komplit, salate kurang bener, salate kurang tepat. Ana wong salat tapi ra kuat zakat, berarti salate dereng tepat. Bu, ibu yang dirahmati
aktivitasnya. Jadi subhanallah, kita harus amanah. Bukan hanya orang yang mendapatkan jadi pengurus, apa nanti pengurus malah nemen. Nggih, malah nemen jadi pengurus. Ya kudu amanah. Lah ora dadi pengurusan duwe amanah kok. Taman di bojo, ndak oleh nglalekno bojo. Ya Bu nggih. Jenengan dikatakan amanah ketika punya suami, kapan suamimu ridho terus piye bah aku mulih ora usah sek nutuk nesek sampean nyambet gawe keneng. Apa ndak apa-apa ndak, apa wis poso karena fa'inahu awadul basar, bapak ya siap poso mergo menanti ibu yang ada di perantauan sana demi untuk memperjuangkan keluarga, bapak rapopo itu amanah sampean. Apabila sampai sesuatu yang dilakukan seorang perempuan ini tidak mencerminkan ridho suami, nah, jangan-jangan kita mencederai amanah kita. Nah, niku yang perlu kita waspadai, ya. Jadi yang pertama adalah mendatangi amanah. Amanah ini termasuk ciri khas perilaku orang mukmin. Kapan menjadi iman ya mesti insya Allah amanah. Orang ono wong iman kok ora amanah ika ono. Wong iman urusannya Gusti Allah kok. Lah amanah iki urusane ya wedine karo Allah, sebab lek amanah ono pertanggungjawaban terhadap Allah yang dimintakan pada kita. Nah, makanya dia akan menjalankan amanah makhafatullah. Babe amanah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang amanah? Pun beraneka bidang kita diminta amanah. Aneka hal kita harus selalu amanah. Jadi apa ae ya amanah. Jadi santri ya amanah. Apa sing duwe tugas amanah kayak pengurus tok ya mboten, santri ya kudu amanah. Santri kudu amanah, padha duwe amanah. Santri di bebane ya tunduk karo pengurus, manut karo pengurus, aja sak karepe dhewe. Iku jenenge santri sing amanah. Taat karo guru niku jenenge santri amanah. Santri lagi taat karo gurune ya berarti santri gak amanah. Oke bae. Makhafatullah yang perlu kita garis bawahi ketika seseorang yang mendapatkan amanah kemudian menjalankan amanahnya, tapi makhafatullah lek rahmati Allah karena wedi nek menungso ya ora dianggap amanah, ndak dianggap. Jadi amanah apa ora sing nilai Gusti Allah. Tapi menungso wis nilai dhisik kaya amanah, percaya kaya amanah. Dose lek kula jenengan menjalankan amanah bukan makhafatallah tapi makhafatan nas, itu indallah, bukan amanah namanya, hanya pencitraan belaka, tidak dianggap amanah sekalipun prakteknya praktek amanah. Nah inilah yang diperlukan kita, bahwa setiap amalan yang kita lakukan butuh penilaian Allah, bukan butuh penilaian manusia. Ini mudah-mudahan menjadikan tambahan pengalaman, tambahan ilmu untuk kita semua, semakin berupaya untuk mengkualitaskan ibadah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Rasulullah, 3 hal. Barang siapa yang dalam dirinya terdapat 3 hal atau 1 saja, contoh dari amanah ini saja, insya Allah mempersilahkan dia menikah dengan bidadari yang diinginkan. Silahkan Bu. Yang kedua, rajul khalangan qatilihi, laki-laki yang seseorang yang memberi maaf kepada orang yang membunuhnya. Masya Allah, ini kepribadian yang luar biasa, dan ini tidak akan muncul kecuali dalam pribadi orang yang beriman, ibu yang dirahmati Allah. Dipateni wong, ya Allah, ya tak ngapura bro, terima kasih kok pateni bro, dengar pateni lho. Enak nggak? Dipateni wong kok iso ngapura sing mateni, Masya Allah. Ini perilaku yang sekilas kita dengarkan hal biasa, tapi luar biasa kalau kita mau mengangen-angen Bu. Loh, wong keadaan dipateni wong lah kok malah iso muni ngene. Ya Allah Pak, sampean mateni kula ya tak ngapura ya Pak, ya terus amu tak ngapura Allah.
mati iso ngapura sing mateni. Ini ada orang yang dibunuh tapi bisa mengampuni pembunuh. Nah, ini pembunuh nyata, aja santet dong ya. Nah, santet kan memang nebak-nebak orang ini sing jenggas kain gosek, kok kadungan sampean kliru suudon jenggas wong, jenggas apa Allah alam. Ya nek kenae jenggas, tapi jenggas apa kan gak ero. Kiai ngertos Bu, lek iki bocah kenaan jenggas niku ngertos. Kenaan santet itu ngertos, cuma mboten purun kiai yang bijak tidak akan pernah menunjukkan bahwa jenengan disantet si A, jenengan disantet si B, mboten purun. Lah sampean golek dukun iki tengere sing ngono lho mesti dukun hak. Lah sampean golek dukun sing tengere dukun hak iku gak gelem nuduhno sapa sing mentedrai kita, siapa yang melukai kita dengan cara santet, tidak mungkin dikasih tahu. Kenapa? Tidak ingin menimbulkan dendam, tidak mungkin menimbulkan pertikaian. Kiai ini mendamaikan, tugasnya kiai kan mendamaikan, guys. Mendamaikan, lalu itu tono, wah, awak muligara karo si tono, guys. Mosok Pak Tono, oh, tita nono, wengko, lo, mesti ngono. Padahal belum tentu kalau itu pekerjaan tono. Upamane, Anda sudah menyimpan dendam pada tono. Lah wong menyimpan dendam, kabeh wong oleh ngapurane Allah, dhek gak oleh ngapura. Wong sing dendam karo wong kuwi ora bakal di ngapura Allah. Di tengah-tengah Allah menyebar ampunan, dadak eneng wong sing dendam karo wong liya. Kuwi termasuk perkecualian orang yang tidak diampuni oleh Allah. Mulane dendam karo wong. Tapi piye lho Pak ngonyel nih. Ya ini kembali pada bagaimana kita dalam riyadhatun nafsi. Nah, tentunya dengan ini kita akan bisa mengendalikan semuanya. Ya Bu nggih? Insyaallah. Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Terus hal-hal yang istimewa dalam hidup kita. Di antaranya orangnya amanah. Yang kedua adalah mampu memberi maaf terhadap orang yang telah membunuhnya. Ono wong mateni kula sampeyan, kok sing mateni kok ngapura. Sementara kita bayangkan, ketika kita punya saudara di dendam kita, wah, kita minta dia dihukum seberat-beratnya. Ya iyalah. Logikane menungso waras mesti emosi. Ketika kita punya saudara dibunuh orang, pasti kita akan dendam betul. Kalau bisa tak bacok wong sing membunuh saudara kita. Tentunya seperti itu. Lumbrai menungso, watak-watuk wahinge menungso. Tapi ndelalah wong niku lek terah apik, Bu. Ndak kena direkayasa kebaikan seseorang itu. Wongnya jatah apik, tidak punya sifat buruk sama sekali. Uangnya jatah dari wong apik, tidak punya pendendam, tidak ada sifat dendam pada orang lain. Boten enten. Kalau ada orang ngaku baik tapi dia punya dendam, oh kose, jangan percaya kalau dia ngaku orang baik tapi masih punya dendam. Nah, di sini kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing. Loh, apakah kita ini orang baik? Semuanya mengatakan dereng Ustaz. Atus kula niki dereng sae, kula niki tiang awon, kula niki tiang elek. Tapi bareng dilok niku elek nesu. Nggih to. Kowe elek ngono, kowe sing dadi wong elek nesu, rumangsamu. Kowe apik-apik dhewe, nesu-nesu malah padahal ngomongnya jare ngaku elek. Apa wong ngakune apik tapi praktek baik tidak tercerminkan dalam diri manusia. Jadi iki sing repot. Ana wong ngaku dadi wong apik tapi dong dikoreksi tenan ternyata jauh dari namanya baik. Nah, wong apik ini piye? Wong apik ini ku ya wong sing selalu ridho dengan ketentuan Allah, wong sing jembar pangapurane, wong sing kuat nahan emosine, wong sing walah pokoknya wong apik ngoten iki. Lah sampeyan pengen roh wong ning golek apik mesti gak ndek dendam karo wong liya. Akhirnya awake ngrayai lah yo. Saya kok pernah benci dengan seseorang, benci kok berlebihan, berarti aku wong ku ngapik. Nggih, ngaku ora ngaku nggih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita bercermin dengan ini sehingga ya Allah tidak ada manfaat ketika kita dendam dengan orang lain, bahkan ada maudharat yang akan menimpa kita.
ketika kita ada dendam dengan orang sapa mawon pun. Ora ana manfaate duwe dendam karo wong liya, malah kulaan penyakit. Lho wong sing sampean ngen-ngen tok dendam iki lho ra rumangsa. Lah awake kadung ngen-ngen wong bawa gele pitung penyukur ra cetuk wong kuwi, padahal DE sing dipegeli ora beban. Nah, akhirnya apa? Membebani kita sendiri. Dan madharatnya pasti akan tumbuh dalam hidup kula jenengan piyambak. Madharatnya teng kula jenengan. Maka benci orang tidak ada manfaatnya. Nah, Islam kayak gini. Jadi orang yang dipersilahkan Allah memilih bidadari haitsu sa'a, artinya ketika orang diminta memilih bidadari, berarti dia ada surga ahli surga, Bu. Orang mungkin ahli neraka kok memilih bidadari, ra mungkin. Ketika ada seseorang diminta untuk memilih bidadari, maka dipastikan ini ahli jannah lebih dahulu, sehingga dia disuruh minta bidadari. Karena apa? Bidadari kisah dan swarga. Ternyata yang kedua adalah punya kepribadian. Jikalau panjenengan dibunuh orang yang membunuh kita ampuni. Mboten napa-napa Pak. Memang takdirku mati nih kudu dipateni. Sampean tak ngapura. Sampean tak ngapura. Ngono Bu. Kaya film-filmnya lah Bu. Tahu film ora sampean. Mengampuni. Ternyata itu haliyah yang istimewa indallah. Selama kula sampean mikir sik, lah iya upama tembung upama lah oleh balik. Tembung upama ki lah oleh balik. Kula jenengan nemoni perkara ngono terus kira-kira piye perasaan kula jenengan dos pundi? Bisa napa mboten nampi seperti itu? Lah mboten saged ya. Sulit untuk kita jadi orang baik. Apalagi hanya disakiti perkara sepele, gak iso ngapura. Sulit kita jadi orang baik. Kaitan menghilangkan nyawa saja kita masih diminta untuk memberi maaf pada orang yang menghilangkan nyawa kita sebelum kita mati kok. Sehingga orang yang bunuh kita besok tidak kita halangi untuk sampai ke surga. Orang yang bunuh kita tidak kita ganjal ke surganya karena orang yang bunuh kita harus maafkan. Apalagi masalah sepele, masalah dunia, masalah duniawi, kok sampai gak iso ngapura salah wong, iki ada masalah dalam hati kita. Perlu ini untuk digodok lagi, perlu untuk ditarbiyah lagi nafsunya agar mampu untuk mengikhlaskan segala hal yang telah dilukai oleh orang lain. Mbok urusan apa wis? Mbok omongane kanca, lha nek kanca sing apik niku paafan tak dene kanca ndelok ngapura. Delur-delur tak ngapura lur kowe tenan apa-apa wis ora apa-apa. Sampe ngelokno kula iki iso ngempere, nyatu aku wong elek kok lokne gak masalah. Nyatu yo wong elek ora masalah. Wis ajane tapi atine mereketengkel ta. Titan ono we, lho malah ngoten Ibu. Nggih. Kira-kira wong ora mboten enten nggih. Dilokne wong yo bene itu hak prerogatif dia. Ibu dilokne wong hak prerogatif sing ngelokne to. Mosok sampeyan paksa wong. Aku ki lemen, aku ki apik-apikno, ora iso. Tak prerogatif orang menilai panjenengan. Nah, orang itu hanya menilai dari luarnya. Orang tidak pernah menilai dari secara kompleks. Lah wong iki gelem menilai orang secara keseluruhan, tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang suudzon pada orang. Wong-wong sing sampean wong-wong sing suudzon itu biasanya menilai orang dari satu sisi saja. Kalau kita menilai orang dengan secara komplit, insya Allah gak eneng. Anda tahu enggak Jokowi kayak apa? Dihina-hina orang, dicaci maki orang, dijokodok no. Orang hebat Jokowi enggak marah. Mereka bilang kayak gitu karena dia hanya melihat satu sisi keburukan Jokowi, tidak pernah menerima satu saja kebaikan Jokowi. Selalu berpuasa demi rakyatnya, kata Yusuf Mansur. Selalu tahajud demi rakyatnya, selalu sholat hajat demi rakyatnya. Ini kebiasaan Jokowi. Sisi baiknya Jokowi di sini, tapi sebagai pembencinya tidak mau melihat sisi baiknya, sehingga ada menghujat terus menerus. Resto, saelek-elek uang mesti ono, apike, saapi-api uang mesti ono, elek lo. Mulai uang dulu menyadari
menungso. Lu gampang ngoten aku. Orang menilai seseorang dengan wah subhanallah. Sulit memang jadi orang baik. Sulit memang jadi orang baik. Seorang itu punya kelemahan, punya kekuatan. Sisi lain dia punya kelemahan, sisi lain dia punya kelebihan. Ada semua manusia itu. Okay. Semua manusia punya seperti itu. Maka kata guru saya menukil dalam kitab Napa niku bahwa matur ngaten kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Artinya setiap sesuatu punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka siaplah Anda untuk menerima kekurangan orang. Jangan hanya siap menerima kelebihan orang. Maka seseorang yang hanya menerima kelebihan orang, tidak mau menerima kekurangan orang, duit bojo ya ora mungkin erek abadi. Maka ibu-ibu yang menikah harus siap menerima kelebihan suami, harus menerima kekurangan suami. Dan golek sempurna ya ora sida rabi. Wong lanang yang ngono golek bojo sempurna. Kalau Anda mencari yang sempurna tidak ada di dunia. Nyapa yuk Kang rabi-rabi Kang golek istri yang sempurna. Wow, ngenteni bojo sempurna ya kiamat lagi teko sama rong sudah oleh. Nanti diaturi ngoten, Bu. Lha menungso ana kurange, ana keluyane. Kullu syai'in hikmatun. Jangan kita merendahkan sesuatu karena segala sesuatu punya hikmah. Maka ada cerita itu urusan hikmah itu ada cerita. Ketika ada tikus yang berkejar-kejaran, ketika itu ada gajah yang sedang tiduran, ada harimau yang sedang tiduran, tiba-tiba kepalanya diinjak tikus. Otomatis tikus marah besar ini. Nah ini ceritanya Kiai kula tentang dawuh kullu syai'in hikmatun niku. Marah banget, harimau marah. Tikus, kamu orang sekecil itu biayaan menginjak-injak kepala harimau. Tahu enggak kamu kalau harimau itu binatang yang paling buas? Tahu enggak kamu? Oh mohon maaf Pak Harimau, kata tikusnya. Maaf harimau, tolong dimaafkan Pak Harimau. Saya tidak sengaja kalau Anda tidur di situ Pak Harimau sehingga kepala Anda terinjak oleh saya. Mohon maaf kata tikus. Kadek bar jaluk ngapura itu kok ngengkresi tikus ini. Pun Pak Harimau, kula jaluk ngapura tenan nggih kesalahan saya dan saya berjanji nanti kalau Pak Harimau sewaktu-waktu butuh bantuan saya mangceluk kula insyaallah kula dugi lho. Malah dia yang kasih ngono lho, kurang ajar itu kamu. Kamu hanya orang kecil saja mau menolong saya besar, gimana mungkin kamu? Kamu tikus tuh kecil, kok arep menolong saya yang besar? Wah, kamu ada-ada aja, bikin marah plus 2 kali pada saya. Sudah menginjak kepala saya, kamu malah ngengkresi saya mau menolong saya. Loh, kamu itu kecil, kok bisa-bisanya menolong saya yang besar kayak gini? Mana mungkin, bro, kata harimau. Telepon to Pak Harimau, yang penting dimaafkan nggih, dimaafkan. Ya wis lah ngono tak ngapura kejar lho macan iso ngapura. Mosok menungso gak iso ngapura. Tidak lama kemudian sang harimau berjalan lari ternyata terjebak oleh jaring. Waduh, keempat kakinya masuk pada lubang jaring. Disitulah sang harimau teringat kata mutiara tikus bahwa mengatakan Pak Harimau, sewaktu-waktu jenengan betahaken kula mang SMS mawon. Jare tikus e ngono. Oh, iya. Aku mang lak krungu jare tikus memberikan kegembiraan pada saya kalau saya mau mengampuni, katanya dia mau menolong saya kata kesulitan. Tak SMS ae. Boleh aneh akhirnya. Tikus. Aku terjebak di sini, Gus. Ini ada jaring-jaring yang besar kayak gini ini sehingga saya terperangkap tidak bisa bergerak sama sekali. Kaki saya sudah masuk pada jaring-jaring songkor rotan yang gede-gede. Jarimu kan dijanji, ayo tolong saya, kata harimau. Akhirnya datang tikus sak rombongan, sak kompi gerutuk ngono. Pak Harimau, subhanallah, jangan khawatir. Kita akan menolong. Jaring sing sangka apa niku dikerikiti tikus kabeh. Pedot semuanya, jaring-jaring itu putus dan disitulah harimau mengatakan kullu syai'in hikmatun. Memang betul segala manusia diberi kelebihan oleh Allah
dan diberi kekurangan oleh Allah. Di sini harimau menyadari, wah iya, sesuatu yang sepele tapi saya tidak mampu, tapi mampu dilakukan orang yang saya anggap rendah. Maka disinilah dilarang kita merendahkan orang lain. Betul ibu-ibu? Jenengan iki ngrungokno apa ora to? Betul Bapak, nggih. Akhirnya Pak. Ngrungoken apa? Untuk saya nikmat to. Nyimak terus niki. Betul. Ora oleh. Jangan apakah orang yang kita anggap bodoh tidak ada manfaatnya? Ada. Ono dawuh kullu syai'in hikmatun. Ini artinya setiap orang, setiap segala sesuatu punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang. Mungkin saya punya kelebihan dalam bidang ini, tapi orang lain tidak punya kelebihan bidang ini, tapi punya kelebihan di bidang lain yang kita tidak bisa juga. Lane wong wi saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Mulane lek wis duwe jiwa kaya ngene, lek wong iki gelem delok sisi apike wong, aja mek delok sisi buruknya orang, maka orang ini akan mampu untuk husnudzon, mampu untuk menilai kebaikan orang sebagai sesuatu yang menjadi kebaikannya. Tapi lek kula sampean hanya menilai keburukan orang saja, enenge mek provokator, akhirnya mengadu domba, menjelek-jelekan orang, dan itu bukan pribadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan ciri khas perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan untuk para umatnya. Ibu yang dirahmati Allah, mulane masa bisa sih Pak kita dibunuh orang yang ngebunuh kita ampuni, masa bisa? Para sahabat Sayyidina Ali pun itu wafatnya kan juga dibunuh. Dan saya tahu pasti, saya pastikan seorang Sayyidina Ali akan memberi maaf pada orang-orang yang membunuhnya. Tidak ada dendam, mulane sak putuh nih orang sing dendam. Karena apa? Dari Sayyidina Ali mungkin pun sakit ngapura datang orang yang membunuh ini, pun sakit paring pangapura. Mungkin anak cucu tidak ada dendam. Dan kita kalau sudah seperti ini, wah dendam kita membara. Dan ini menjadi watak manusia yang sudah keluar dari kodrat manusia. Saniki ono ngono kuwi wis mati ya bayar mati, utangnya. Istilah apa itu? Itu bukan istilah Islam, utang nyawa, bayar nyawa, kowe mateni dulurku, kowe tak pateni lho, kayak gitu. Itu bukan Islam itu. Bukan Islam. Jadi istilah utang nyawa, bayar nyawa, utang duit apa? Bayar katul. Oh, utang nyawa, bayar nyawa. Oh, titeno leno ning ndi lho. Dan ini sudah menjadi sifat manusia. Maka jangan heran kalau dikit-dikit pembunuhan, maka jangan heran karena manusia sudah tidak menunjukkan watak asli manusia sungguh. Sehingga ini terjadi di mana-mana. Ya, jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Jadi yang kedua, kata Rasulullah, 3 hal. Yang barang siapa ada 3 hal dalam kepribadiannya atau salah satu dari 3 hal saja, falyatazawwaj hurul ain, silahkan Anda menikah bidadari haitsu sa'a, mana yang Anda inginkan, silahkan. Yang ketiga, warajulun qara'a fi duburi kulli sholatin. Ibu milih iki lho, ibu milih iki ya. Aku lek sing loro geng iso, Pak, lek sing sitok kok iso. Wis iso e kondang tenan. Napa? Wa qara'a fi duburi kulli sholatin, maca ing dalem saben-saben mari salat kul huwallahu ahad. Lek maca pinten Bu, lek maca ping 11 kapan mari salat maca qul huwallahu ahad ping 11. Dan ping 11 iki termasuk orang yang akan disuruh memilih, silahkan Anda pilih bidadari semaumu. Ya. Maratan wa makna hadzal hadis iki dijelasne. Maknane hadis iki lho kok sentak dah wektune. Idza ijtama'a salasu khisalin fi sahsin aw khaslatin wahidatin.
Yang dimaksud di sini adalah ketika kumpul 3 hal dalam diri seseorang atau salah satu saja, au khoslatin wahidatin faqad, kata hadis ini, fal yatajannal khur, silahkan Anda menikah bidadari ma aroda, ma endi aroda kang ngarepaken sapa sahsun minal adadi saka akeh wilangan, saka wilangan. Rupane khoslatu rajulin ya, rupane paketing lanang uktumina ala amanatin, wong lanang sing kena dipercaya ing dalem memikul amanah, kemudian dia mendatangi amanah itu sekali lagi makhofata iqabillah, makhofata Allah ning kene karepe makhofata iqabillah, wedi karo siksane Allah, aku golek ke amanah ra yo nglirwakno amanai Allah. Jadi len jalakno amanah memang makhofata iqabillah. In huwa khana, karena dia cidra ing amanah. Fiha ing dalam amanah. Wa khoslatu rajulin nomor loro yaiku pakal kene lanang afa ngan qatili qabla mautih. Au afa ngan qatili muwarisihi. Lho niki lho Bu. Karpe rajulun ngapura wong sing mateni karepe sebelum mati dia memaafkan atau memaafkan orang yang membunuh keluarganya. Masya Allah pun toh. Nek kelasnya kaya kula emosi tenan lho iki, ora main-main, jangankan dibunuh, dilecehkan harga dirinya saja kita emosi betul. Titen teko mati lek aku ora bakal. Lek teko mati ora bakal ngapura, maka kita akan menjadi pengganjal surga orang. Masa awake padha-padha wong Islami arep tega ganjel swargane padha-padha wong Islam. Masa kita itu kalau orang Islam katanya al muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Masa lek awake iki padha-padha mukmin iki ora jembar pangapurane karo sepadha mukmine. Berarti ketika kula jenengan mboten jembar ngapurane, berarti kita punya program besar akan tak ganjal surga. Lah lek kula jenengan demenane mengganjal masuk surganya orang, kita pun akan diganjal orang juga ketika kita masuk surga. Masya Allah. Piye carane? Lah iya ya sono kuwi mulane kula jenengan iki dipun tarbiyah nafsune bene aku ben kula sampean gak duwe sifat gede, gak duwe sifat sombong, ora duwe sifat takabur, ora duwe sifat loro ati karo wong liya. Ya wes mungkin dia salah, mungkin dia kilap, ora kilap-kilapan nih. Lah ngono ya empon wes, empon itu bukan bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengampuni orang yang bunuhnya sebelum dia mati dan mengampuni orang yang membunuh keluarganya. Wa khoslatu rajulin dan pakerin lanang qara as-samadiyah, membaca as-samad bikamaliha dengan kesempurnaannya, ihda asyrata maratan ba'da kulli maktubatin, membaca 11 kali setiap habis sholat maktubah. Ini 3 orang yang hebat ibu-ibu. Loh, nek diwaca ketok gampang, dirungokne penak, tapi prakteknya yang mungkin berat untuk kita jalani. Ya mugi-mugi mawon kita meminta pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk 3 hal ini, yang sehingga Allah akan mempersilahkan kita masuk surga, dan Allah akan meminta kita untuk memilih haitsu sa'a, mana bidadari yang dipilih, 3 yo kena, 10 yo kena, 70 yo kena, sakarepmu. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang akan membimbing kita untuk menjadi orang yang semakin dewasa, yang membimbing kita untuk menjadi orang yang jembar dadane, sehingga wong sing jembar dadane jembar pangapurane, wong sing jembar pangapurane mulya uripe, wong sing jembar pangapurane ora kakan beban uripe. Masya Allah, awake pun belajar. Ayo kesalahan orang yang sudah lalu monggo kita nobong ya. Kita ikhlaskan sajalah. Lah kalau sampeyan belajar mengikhlaskan kesalahan kepada orang lain, insya Allah jikalau mestine kalau sampeyan duwe kesalahan karo wong, orang lain pun akan bisa mengikhlaskan. Ketika orang
berdasar innamal mu'minun ikhwatun ini tidak mungkin tidak memberi maaf pada sama. Lah iki sing repot malah padha-padha wong Islami bermusuhan karo wong Islami. Lah niki lha tidak sesuai blas ngaten niki nggih, tidak sesuai dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padha-padha dulure wong muslim ya monggo lah. Sing penting dulur kumpul yo aku gak mulya gak apa-apa. Lu wani ngoten wong Islam wong mukmin niku. Sing penting jenengan seneng senajan kula bungah mboten senajan kula susah mboten napa-napa. Sing penting jenengan mulya walaupun kula dihinakan tapi jenengan saged mulya mboten napa-napa. Itu silakan. Nah, ketika seorang mukmin punya prinsip yang seperti ini, Masya Allah, Islam akan semakin rahmatan lil alamin bagi semesta alam ini tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir di aula pada pagi hari ini Allah paringi padangipun manah tetepipun iman Islam, selamat dunia, selamat akhirat, lan muga paringan sedaya perkawis sing barokah, maslahah, manfaat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in lahum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bututi sapa kuwi mang? Ruhi wa jasadi Ibu Salbiyah binti Lahiri, adik Fatmawati. Ibu Suwarni, Mbah Kampret, Ibu Tuminah, Mbah Tukilah, Bapak Wanadi, Ibu Novilia Andilawati yang sedang sakit. Moga Allah ngapura sedaya dosane, paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah angkat penyakitnya Ibu nggih. Ila hadrati Prastiwi Dwi Utami dan Tutik Rahayu, semoga cepat dapat hidayah nggih. Amin. Sumiati, semoga sabar menghadapi salahnya dan bisa cepat terselesaikan ya. Dwi Susanti yang hari ini terbang pulang ke Indonesia, mungkin paling keselamatan sampai ke keluarga. Anti kawan walafiat. Mbak Siti Aulia Rahmadani yang mau daftar masuk kuliah, mungkin paling kemudahan Allah. Ibu Sutini yang mau medikal, mungkin paling sehat. Mbak Asman Baroroh yang mau pindah majikan, mungkin majikannya mungkin saya. Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang terkena bencana banjir, mungkin separing kesabaran atas menghadapi segala musibah niki nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal
walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'arahat li qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa batanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Mungkin ada 1/4 pertanyaan bila wonten mboten nggih. Mboten napa-napa dipun tutup mawon kanthi kafaratul majlis. Makaten lan semanten kirang langkung pangapunten kasar kula matur nyuwun pangapunten ingkang sahatnyipun. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.